Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua panitia penyelenggara kegiatan pelatihan kewirausahaan dan ekonomi kreatif di pesantren yang alhamdulillah telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dari pelatihan hari ini bisa mendapatkan wawasan yang bermanfaat bagi kita untuk kedepannya, dan juga kami sangat bahagia sekali dengan adanya rumah santri ini, dan mudah-mudahan rumah santri ini terus maju. Kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus maju untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus pembina rumah santri, lebih khusus di Dacan kenal melakukan kacamata untuk di Kopea kaitan pembina itu alumni Gunung Bubur di santri pada masa lalu. Lulus santri MTS Gunung Bubur di Sarua bisa jadi ketua KMPI Kabupaten Tasikmalaya. Namina Panana Sumarna SPMM. Sama Pak Robi Samir udah pada kenal ini sudah ya. Para santri, para santriah di dua pondok pesantren, atau alhamdulillah di pondok pesantren Miftahul Falah Cicadas yang hadir, sekali santri di pondok pesantren Miftahul Falah Gunung Bubur dinawakkan biasa hadir di acara pelatihan, materi pelatihan kewirausahaan dan ekonomi kreatif untuk santri di pondok pesantren sebagai life skill atau bekal hidup ke depan, karena kalian semua tidak akan selamanya tinggal di pesantren. Sani yang alhamdulillah hadir, ayo rapat dan puji harus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, salam mugia salamina tercurah di belakang kajian dengan orang sadaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para santri sadayana, diingatkan sebagai sambutan bahwa pertama
pertama ini adalah Yayasan Rumah Santri yang nanti profilnya, visi misi dan tujuannya akan disampaikan oleh pemateri supaya sadaya santri khususnya menghadiri dia paham tentang peran Yayasan Rumah Santri bergerak di bidang pendidikan sosial dan dakwah yang akan mengurus seluruh santri dalam proses pendidikan atau pembelajaran di pondok pesantren. Perlu diketahui oleh semua, terutama para peserta diklat ini, bahwa kegiatan ini ada dua sesi. Satu sesi pembukaan, kemudian nanti sesi materi. Sesi materi nanti ada 5 materi. Pemateri yang akan disampaikan oleh pemateri termasuk dari Kabupaten Pak Kabid Esra. Sehubungan beliau hari ini katanya disuruh Pak Bupati mengikuti acara di Ciawi, jadi nanti akan menggunakan Zoom meeting, kita tonton bersama di sini. Ya. Itu yang kedua, dan yang ketiganya bahwa kegiatan ini adalah akan disampaikan sebagai langkah awal untuk generasi para santri khususnya, karena ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu harus dengan ilmu kan? Jadi pengetahuan, wawasan kita ini materinya itu yang pertama ini spanduknya tiru lama itu 5 lama itu. Yang pertama pengenalan, yang kedua entrepreneur mindset. Jadi cara berpikir ya biar usaha. Jadi mulai berpikir. Kalau tidak berpikir ya nanti kalian terjun ke masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu harus berawal dari berpikir. Itu nanti yang disampaikan oleh Pak Kabid itu ya, Pak Kabid. Kemudian yang materi keduanya bisnis plan atau perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis nanti disampaikan oleh Pak Camat ya. Kemudian materinya yang keempat adalah marketing mix ya. Bagaimana pemasaran ya. Jadi mindset kita itu jangan berpikir tentang materi ya. Mindset pemasaran apa saja nanti disampaikan oleh Pak Nana. Kemudian bisnis skill nanti disampaikan oleh saya sendiri sebagai materi akhir. Yaitulah materi yang disampaikan nanti dalam pelatihan ini. Lanjut, anggaran ini dari mana? Santri di kongkorongan gitu ya, pakai nentek gitu ya, ayah snack ke masa dalaharnya nah, diberi buku, diberi pulpen. Nah, catat nanti materi-materi yang dianggap penting ya, disediakan kan semua pulpen di pasihan snack. Nah nanti juga makan siang juga dikasih, diberi transport nih. Nah iya, nah sami we ada di Cicanda sami transport nanti serang tinggi oke. Gitu. Ya, gitu. Mudah-mudahan program ini berlanjut nanti pada pemberdayaan ekonomi pesantren. Dari mana anggaran ini? Ini perlu diketahui nih. Jadi ini harus sudah hafil semua. Dari mana ini APBD Kabupaten? Di atas kami Kepala Desa Pakalongan ke Bapak Nur Suryana di Hanturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Nuhun hormat sesepuh pondok pesantren Miftahul Ulum Ubud, oke sesepuh pesantren Miftahul Falah Cicadas, oke nuhun hormat. Ketua Yayasan
santri alhamdulillah diketuan ku Kang Asep sareng reng-rengan anak uga dikuring pipi hormat warga simkuring di Tasik ya Kang Nana alhamdulillah orang tersumpi uga dikuring pipi hormat Ketua BPD Desa Pakalongan uga dikuring pipi hormat gunakan mohon ka Bapak pengatur waktu penjaga acara oke dikuring pipi hormat untuk gerak PKK para santri wala santriat di pondok pesantren alhamdulillah orang terus hadir kararasep garis rezeki tabungan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kurang tiasa silaturahim mempal ngariung di majelis Miftahul Ulum mugia orang sadayana dibabarengan ku Allah kesehatan lahir batin oge sareng jalmi soleh tur solehah amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salamna urang sagakeun junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge teulah keluargina para sahabatna tabiin tabiatna tur dugi ka urang sadayana malamandar urang sadayana wabil khusus anu hadir di patempatan warga masyarakat Desa Pakalongan kenging syafaat dimantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Sarehat para santri wal santriat alhamdulillah yayasan rumah santri anu kadua kalina jadinya selama kamari covid itunya para santri wal santriat itu kan ayeuna tiasa diselenggarakan diurang bahkan di ketua anku Kang Asep alhamdulillah tadi itu disampaikan ketua yayasan sekaligus acara ieu terselenggarana tadi terus diwartoskeun anggaran biayana BD Kabupaten ya para santri wal santriat dalam rangka acara kegiatan pelatihan kewirausahaan ya. Para santri wal santriat intina program ieu ngabangun jiwa para santri wal santriat dibangun jiwana ngarah naon jiwana heula dibangun kanggo kapayun da para santri wal santriat moal lengoh wae moal bujangan wae pasti bakal boga pameget gaduh istri gaduh pameget gitu matak ngeun acara ieu yayasan rumah santri kewirausahaan urang di pondok pesantren dibangun ku guru-guru sesepuh-sesepuh di pesantren jiwa urang ngarah naon hiji tadi ngarah soleh berbakti ke orang tua nya ka guru-guru urang itu yang menyongsong kahirupan urang anu ayeuna serba digital kan nya urang teh lamun aya teu tiasa ayeuna wirausaha urang alhamdulillah pondok pesantren di Miftahul Ulum resep pertanian ngebon gitu kan nya parangan tomat kamari kan nya bonteng gitu kan sakedeung deui huwi gitu kan nya gitu huwi nu tina program ketahanan pangan munggul hawaka dipanen para santrinya tungguan heula insyaallah dinten Senin tata nepi Salasa soalna naon pengambilanana ngangge sarung tangan gitu salah anu lecet yang naon sabab eta kanggo kaluar eta nanya kanggo ekspor gitu namanya simkuring sareng ti Bogor komunikasi antosan sing sabar gitu. Otomatis ke para santri khusus anu tanam gitu reng-rengan tuh baladipin gitu kan ya alhamdulillah sing bisa gitu da para santri yakin ke keluar di pondok pesantren anu wirausaha bakal berbeda-beda gitu kan ya aya dina sektor pertanian peternakan gitu kan bisnis gitu kan seueur istri-istri sami gitunya para santriati sami matak ayeuna urang dilatih di bahanan ilmuna
alhamdulillah ku yayasan rumah santri gitu kan nya. Engke sabaraha tema nu tempat nomor 4. Tema basepnya 4 gitu kan nya. Bakal munel ilmuna teh teu mata anu teu bisi teu kacangkem dipasihan eta buku nang dicatet. Gitu da sok poho kan anger urang teh nya gitu. Insyaallah tapi da kanggo para santri wal santriat masih muda, masih keneh mindsetna gitu kan, kacangkem gitu kan. Kanggo bekel kehidupan orang sadayana gitu kan ya, kanggo masa depan. Soalnya kan negara tanpa ilmu gitu kan ya, tanpa dibangun jiwana mal aya naonan negara teh wabil khusus di desa Pakalongan itu dibangun jiwana, namanya dibangun badannya kewirausahaan anak badanna teh kitu nya menyongsong urang gitu kan tes rumah tangga kanggo bekal kahirupan urang da ibadah ge tanpa aya bekalna makan urang teh repot leres gitu kan nya urang anak para santri orang tua urang ngabekalan kumaha jadi payahna anu ngukut sapi peternakan pertanian gitu kan dagang bubur orang tua urang teh kamu ngabekalan urang sadayana di pondok pesantren gitu ayeuna urang kedah gaduh sami ilmu urang ge ilmu kewirausahaan gitu kan nya mugia acara ieu sadayana wabil khusus tim penyelenggara yayasan rumah santri mugia ku Allah dipasihan kesehatan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala wabil khusus di pondok dua pesantren oge desa Pakalongan kadituna sadayana mudah-mudahan kapayuna tiasa menyelenggarakan teh sakacamatan Sodong Hilir gitu pembinaan santri wal santriat nu aya wabil khusus desa Pakalongan kecamatan Sodong Hilir gitu doakeun ku sadayana panitia ieu sing dilalancarkeun nya gitu ya tetep geuningan ayana ge tos aya acara malam bulan Senek kadi bade dipasihan transportasina gitu kan nya ku tim panitia. Oke, guru-guru urang sadayana anu di pesantren dua pesantren nya di Gunung Bubut sareng Cicadas, alim ulama sadayana di desa Pakalongan, warga masyarakat desa Pakalongan disalametkeun ti dunya dugi ka akhirat. Almarhum almarhumah wabil khusus dua pondok pesantren sesepuh nu tos ngantunkeun ti dieu Kang Ajengan Basir, Kang Ajengan Nang, Kang Ajengan Nadmudin, Mama Jenal Abidin, di Lebakna, Kang Haji Aai, Kang Opa, Oge, Mama Haji Gojali, yang Hamali, khususna umumna muslimin muslimat, mukminin mukminati masih dugi ka maghrib, mugia aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati umil Qur'an as'aluka ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sareng panyuhunkeun ketua panitia pelaksana Yayasan Rumah Santri Sikuring kedah ngabuka acara ieu urang buka ku sadayana ku awasan wasmana sadayana kegiatan pelatihan kewirausahaan dan ekonomi kreatif di pesantren secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sikuring hapunten kasuhun bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kembali deh, kalau menggunakan teknologi tinggi, kemungkinan ada cost yang paling besar. Ada biaya, beli perangkat ini dan itu. Tapi berbicara santri, ada yang namanya memanfaatkan lahan yang ada dengan sederhana, dengan cara-cara yang sederhana, tapi bisa menghasilkan. Tapi kalau kita paham apa yang harus dibangun itu ada siklus. Tadi banyak ayanu ternak domba, ayanu sayuran, ayanu mijahkeun. Nah, lalu
Di Jawa Barat kebutuhan ikan itu masih kene tidak tercukupi, jauh di atas mungkin 60% kita masih kekurangan konsumsi ikan. Makanya pemerintah ngajukeun gemar makan ikan. Itu jadi lauk mata minterkeun jadinya karena otak diajar apalagi santri santria anu nuju ayeuna nimba ilmu di pesantren kudu gitu paling tidak siput nomor satunya siput pedal. Atau kedua, ketika kita sudah memiliki niat, tekad, tapi kita harus siap konsep. Konsepnya seperti apa? Sederhana atau modern? Kalau modern berarti ada budget yang harus digunakan. Nah, tetapi intinya tadi semangat, tekad yang menguatkan cita-cita para santri wasantria untuk berbisnis sebagai pebisnis pemula. Pribadi tadi ngobrol sama Pak Robi, Kang Asep, Pak Nana, sareng saresna bahwa di Gunung Puputna santri sareng santri terutama santrina alhamdulillah tos gaduh pengalaman dina bertani. Alhamdulillah. Ini itu semua harus terencana dengan baik. Perencanaan harus betul-betul matang, harus betul-betul dari berbagai aspek analisisnya matang sampai ke ujung pasar. Marketing, perencanaan, pelaksanaan, marketing. Ayeuna urang arek nanam hui, tapi pasarna ngajualna teu terang kedah ka mana. Itu disebut bisnis gagal. Karena tidak sampai tidak ada ujung penyelesaian tidak tuntas. Pada akhirnya ketika harga ubi hui menurun jauh, apalagi di bawah pasar, anu akhirnya rugi. Nah, makanya perencanaan itu sangat penting. Dilanjut slide. Prinsip perencanaan bisnis, perencanaan usaha harus diterima oleh semua pihak. Karena memang pelibatan dalam berbisnis itu tidak bisa sendiri-sendiri. Kamu ayeuna bener menuju situasi ekonomi setelah Covid itu akan stabil. Di padahal sekamari angkat ke Bandung, Pak Rubi, kalau resan aya langganan jam tangan gitu. Engko cici gitu, negara teh. Perjalanan di tahun 2010 sampai kemarin ternyata 2019, 2020 dan sampai sekarang hantaman Covid itu meluluh lantakan sendi-sendi ekonomi masyarakat sehingga daya beli jauh menurun. Tak terkecuali karena di Sarong Hilir. Terang deh. Acan pertanyaan 2022 Sodong ini lain kedua ternyata di batalin bang DTK hiji termiskin. Ternyata ditinggali miskin ekstrim nah kurang lebih loba daripada Cigalontang. Padahal Cigalontang 16 desa jumlah penduduknya mungkin lebih bahkan lebih. Nah ini jadi tantangan Pak Camat untuk mengamati dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kedusunan ke kedusunan yang lain, untuk mendorong agar masyarakat bangkit, mindsetnya harus betul-betul diubah. Betul? Cik, tadi itu no mindset, definisi mindset no? Cara berpikir berubah. Kondisi ayeuna coba analisa hari ini mindset masyarakat seperti apa? Eta mah lain mindset bersama. Mindset yang harus dirubah. Cara berpikir harus berubah. Dari cara berpikir
konsumtif menjadi produktif. Sederhana kesantri. Lamun ayeuna ngarenos hayang nyambal, hayang nyoel nalap cengengna di mana? Meuli atawa mlak? Hah? Berarti cara berpikir kita harus dirubah. Nu tadi nak konsumtif kudu produktif. Santria. Lamun ngareno sayang nyaman sangina gimana? Jujur. Hah? Meser. Meser cuma meser. Ayo. Daripada mau sebenarnya gasap, daripada gasap dulu. Tapi ayah mau lebih hebat lagi. Bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Aku ulah melalui kangkung, hari hayam sayur kangkung, ulah melalui cengek, lamun urang hayam sambal mak, resta ulah melalui bawang daun, lamun urang hayam nyayur. Nah, cara berpikir produktif dari hal yang sederhana itu sangat penting. Tongwa kanu jauh, paling tidak hal anu sederhana, anu diperlukan, anu dibutuhkan sehari-hari itu cara merubah pola pikir. Setuju? Sepakat? Mau berubah? Ayo berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif. Ya, itulah perencanaan. Jadi harus betul-betul matang dikaji dari A sampai Z. Lamun orang ayeuna melakui terus rekaman ngajualna, berarti orang tuntas. Lamun ngaji mah teu tamat ngaji nadanya. Berarti kudu dibangun kerjasama. Tetap jangan terlalu rumit. Contoh di Cikurubuk aya banar kui, aya jogo tukang kui. Yo bangun kerjasama. Lamun butuh duit di urang, bahkan mungkin jangka panjangnya lamun pemodal banar naburan berduit bisa dimodal, tapi kerjasama betul-betul tertulis. Kita nggak seperti yang benar ya. Terus jadinya potensi ayat perikanan bisa. Nah, natural, alami, ada informasi. Lamun misalkan di dia China bagus, insya Allah ayo nama untuk China deras oke, tiap suku perangkat teknologi bisa dulu bioblok, tapi orang dulu berkaitan dengan mix marketing atau campuran pemasaran. Saya berdiri ya, tapi saya punya keyakinan gitu ya. Saya punya keyakinan bahwa apapun ketika kita bersungguh-sungguh gitu ya, maka sesuatu itu akan didapat. Ya man jadda wa jadda. Nah, tadi profiling saya berkait saha Nana teh gitu ya. Nana orang Cicadas, alumni Gunung Bubut, alumni Cicadas, nya alip-alipan diajar di pesantren Cicadas, di pesantren Gunung Bubut tuh oge gitunya. MI-na di MI Bojong, lamun aya orang dia nu sakola di MI Bojong sarua taya produk alumni MI Bojong, nu kepala sekolahna nama Pak Beben. Sanawiyahna di mana? Sanawiyahna di Gunung Bubut, di MTS Miftahul Ulum. Saangkatan anak mun ayeuna kepala sekolahna Pak Sofwan Fauji, itu seangkatan. Ayah Pak Ajengan Amin, itu seangkatan. Tapi di sekolah mah pinter kene saya, ngan ngaji mungkin pinter kene Kang Ajengan Amin. Nah di sekolah mah saya juarana. Sombong saya satik. Tapi ya karena kita juga harus bersungguh-sungguh untuk meraih itu. Kalau kita tidak bisa dari sisi yang ini, maka kita boleh ambil dari sisi yang sebelahnya begitu. Tapi
naon malayudraku kulluh layudraku kulluh jadinya gitu. Namun tidak bisa mengambil semuanya, jangan tinggalkan sebagian. Jangan tinggalkan semuanya, cukup ambil sebagiannya saja, kan gitu. Nah, itu memang materi di panitia mah sudah dikasih sebenarnya berkaitan dengan silabus mix marketing itunya. Aya nu pernah apal teu naon marketing? Naon bedana marketing jeung promosi? Pernah diajar nggak? Pernah belajar itu nggak? Ya rata-rata murid aliyah, SMK gitu ya. Kan pasti ada ilmu ekonomi dasar, kan pasti belajarnya. Nah, kebetulan basic pendidikan saya S1-nya ekonomi, S2-nya juga ekonomi. Ya, tapi di manajemen, bukan di pemasaran. Tapi saya ingin mencoba mengeksplor juga berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan marketing. Apalagi di sini mah mix marketing. Mix itu kan biasa dicampurnya, gitu, campuran. Aya nu apa tuh? Naon pemasaran teh gitu. Naon mix marketing teh. Nah, dalam mix marketing itu campuran dari berbagai macam teori. Karena marketing sendiri adalah aktivitas untuk memproses gitu ya, menawarkan gitu ya. Tapi sifatnya jangka panjang. Beda dengan promosi yang hanya jangka pendek saja gitu ya. Hanya mengingat saja bahwa dia tahu produk ini, misalnya oskadon teh obat batuk, kudu diinumna sapoe 3 kali gitu ya. Nah, itu promosi, bukan marketing. Gitu. Karena hanya itu saja kan gitu. Nah, dalam teori mix marketing itu, teori bauran itu sebenarnya dalam hampir setiap ilmu marketing maupun mix marketing maupun marketingnya sendiri adalah ada 4P. 4P itu produk, harga, tempat, promosi, atau produk, price, place, maupun promosi. Nah, jadi definisi bauran saya ini ya malah yang rek ngajarkan ya, memang terlalu berat gitu ya, terlalu berat kalau memang sampai harus ke praktis. Nanti kan bisa follow up dari kegiatan ini, kira-kira kita mau jadi marketing apa misalnya nanti, rencana tindak lanjut dari kegiatan ini, kita bikin simulasi nanti usahanya usaha apa misalnya. Namun rereongan iuran 5.000 ewang teman-teman perempuan atau teman-teman laki-laki, misalnya teman-teman perempuan iuran 5.000 ewang. Ini ada berapa orang perempuan? Ada 20 ya. 20 misalnya kali 5.000 aja ya gitu ya. Iuran jadi sabaraha? 200.000, 250.000 atau 200.000. Misalnya bikin usaha seblak atau bikin cilok gitu ya. Nah, cara target sasaran pasarnya siapa? Nah, ini tugasnya marketing gitu ya. Kemudian ada tugas yang lain yang juga bantu proses pemasarannya. Nah, marketing itu juga dipengaruhi oleh produk. Nah, produknya naon? Produknya adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Cilok misalnya, produknya teh cilok gitu kan, ditawarkan. Nah, itu tugasnya pemasaran maupun marketing itu tadi. Lalu kemudian ada harga. Price-nya, harga teh bahasa Inggrisnya naon? Nah. Harga. Nah, harga itu adalah nilai yang diberikan konsumen untuk produk atau jasa yang mereka beli. Harga harus seimbang dengan nilai yang diterima konsumen. Biaya produksi bikin cilok teh kira-kira untuk 1 kilogram aci teh 20.000. Nah, tina 20 kilo teh kan jadi sabaraha? Jadi misalnya 100 butir cilok gitu kan gitu. 100 butir cilok. Nah,
harga, penentuan harga itu kan dihitung berdasarkan biaya produksi juga, sehingga kita dapat dilebihkan dengan nilai keuntungan yang akan kita ambil. Gitu ya, itu harga. Bener kan? Kira-kira yang dipelajari di sekolahna kumaha? Atau was harare di sekolahna? Ya. Lalu kemudian ada tempat atau place. Tempatnya mengacu pada saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau konsumen, saluran efektif dan membantu meningkatkan aksesibilitas produk, kesukaan terhadap produk gitu ya. Ulah ieu mah geus mah dagangan tepati naon? Tepati menarik lah gitu ya. Terus dagangna di jocong misalnya kan gitu ya. Nah, ini tempat ini berpengaruh terhadap cara kerja mix marketing itu, cara kerja marketing. Maka tempat ketika kita bikin produk, ketika kita sudah punya produk dan punya harga, maka kita juga harus cari tempat yang strategis untuk bisa diakses, untuk kemudian juga orang tertarik datang ke hatinya gitu. Ya emang gak semacam kan produknya tempatnya menarik, tempatnya jauh, fasilitasnya tengenahan kan gitu ya. Maka produk ini akan juga gak akan gagal. Tapi ketika produk, harga dan tempatnya strategis mudah dijangkau, maka ini akan sangat mempengaruhi terhadap cara kerja marketing gitu. Nah, lalu kemudian ada promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan tadi kan ya, nilai produk kepada target konsumen. Promosi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong minat orang untuk beli. Nah, itu tugas promosi. Maka dibikinlah iklan sedemikian rupa sehingga orang tertarik. Bintang iklanna artis anu gitu ya. Nah, kemudian kan sirup ge ari diiklankeun ku artis nu geulis nya nu kasep. Kemudian visualisasi medianya menarik sehingga orang ketika ngucurkeun sirup eta teh kan jadi rarasaeun gitu nya karena tikoro teh nya gitu ya. Karena genggerong teh gitu tah. Uruy lah gitu nya, uruy. Gitu. Tapi lamun ku urang atau ku anu biasa eta mah ngucurkeun asanajan cai maha alus da ngucurkeunna henteu visualisasina henteu keren mah gitu nya teu alus jadi males we gitu. Gitu. Ah, lanjut. Kayaknya bisa dibagikan materina untuk dipelajari karena saya coba merangkum saja ya, anu lebih mudah dipahami saja dari konsep yang diberikan oleh panitia. Kemudian saya eksplor dan dirangkum supaya juga memudahkan sahabat-sahabat sekalian gitu ya untuk mencerna memahami ini. Strategi produk, pengembangan, diferensiasi dan inovasi. Kemudian ada pengembangan produk. Pengembangan produk itu ya bagian dari inovasi itu. Pengembangan produk melibatkan proses merancang, menciptakan, meluncurkan produk baru. Tahapan ini penting untuk tetap relevan dengan tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen. Jika TO atau anon di urang mah oyek. Nah, oyek, apal oyek teh? Nah, oyek kumaha carana oyek tetap laku itu karena urang mah geus biasa ngadahar oyek, tapi kumaha carana orang kota juga resep kana oyek. Kan dimodifikasi, ada inovasi, maka muncul ada ranginang oyek. Apa tuh? Pernah? Oh, can pernah anu ngaran ranginang oyek? Itu sudah ada ranginang oyek. Cek
lamun anu pegang handphone atau engke jalan-jalan kemana di misalnya lamun anu ka Sukaraja misalnya reka kota eureun di Alsinta tah aya ranginang oyek. Nah ini karena juga bagian dari tahapan dan tetap relevan terhadap tren pasar. Atau seblak misalnya. Seblak teh kan baheula mah di MI teh aya tukang lolocokan. Apa lolocokan? Hah? Nah itu hampir sama sebenarnya dimodifikasi sedemikian rupa. Lamun di MI nu pernah jajan lolocokan berapa? Nah. Anu pikayeuna aya keneh berarti? Ayanya. Nah, kemudian ada modifikasi. Seblak teh kan baheula mah ukur kerupuk hungkul pakai surawung. Gitu, jeung kerupuk pabangi bener. Kerupuk pabangi. Baheula mah ukur diaduk-aduk gitu pakai pecin, pakai garam, pakai cikur gitu ya. Ayeuna mah kan aya seblak naon Rafael. Nah, bener tuh. Kerupuk babangi. Seblak Rafael. Padahal kemudian yang anu bumbuna ukur direndos pakai cikur, pakai minyak panas dibanjur gitu ya. Ini tren pasar. Nah, iya anu disebut dengan inovasi. Karena mengikuti perkembangan zaman. Tren pasarnya orang harus instan gitu. Kemudian seblak teh kan aya nu make ceker, aya nu makanya pakai bakso, pakai sosis. Nah, itu yang disebut dengan inovasi, mengikuti tren pasar. Karena zaman baheula mah nu disebut seblak teh bisa jadi lolocokan teh atau nu disebut seblak teh nya ukur kerupuk babangi make surawung, make cikur. Eueuh nanaon deui. Karena tren pasarnya berubah, orang mau cari suasana baru, maka seblak teh seblak Rafael, seblak naon. Nah itu nah promosi pun demikian harus mengikuti perkembangan itu. Nah diferensiasi teh naon tah proses membedakan diferensiasi teh untuk membedakan produk dengan produk pesaing. Nah, karena bisa jadi produkna sarua seblak gitu, jenisna sarua seblak. Tapi kan bisa si A mah seblakna kan pakai ceker, pakai apa. Bisa aya seblak pakai kejuan ada. Kabayang tuh ngeunah mah seblak pakai keju. Nah, itu juga bagian dari diferensiasi itu untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing. Ya kan tiap warung misalnya akur dagangannya masa gitu, tapi cak ngamodifna supaya desain interiornya kan jadi beda. Orang mudah mengakses, orang mudah membayar. Nama kan fasilitas bayar kan harus cash, transfer, QRIS dan lain sebagainya kan bisa. Nah itu bahkan nama bisa COD kan pesan nanti COD cenanya bisa diantar gitunya. DO delivery order gitu kan ya. Jadi anu dagang cukup di imah gitunya, pasarkan di story WA atau di grup WA atau di platform digital, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya sehingga orang tertarik untuk beli. Nah, kemudian ada inovasi produk. Ini penting. Inovasi itu merupakan kunci keberhasilan jangka panjang. Melalui inovasi, bisnis dapat menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen terus berkembang. Karena tadi pasti konsumen itu pasti kabitaan. Jeung hayang sebelah mah mun ngabaso, mun ngabaso kan kieu nya konsumen pasti kieu mun ngabaso. Lamun ayeuna mah kur pake saos teu make kecap. Isuk mah hayang nyobaan make kecap. Atau berikutnya hayang diherang cenah kan gitu nya. Besokna deui hayang diyamin. Yamin kan bisa yamin amis, yamin asin kan gitu. Nah, itu kebiasaan konsumen yang harus dipahami oleh kita ketika kita mau berwirausaha.
Jadi penting pengembangan produk, diferensiasi produk, inovasi produk. Naon cenah ning aya kaidah fikihna inovasi produk mah? Aya. Oh. Hah? Lanjut. Kena ke tugas ajengan Amin eta mah. Jeung ajengan Utep. Lanjut. Nah, penetapan harga, metode pertimbangan dan tujuan. Metode penetapan harga. Pertama, ampun tanya ya mah tadi lain mereka guruan tapi kebiasaan mungkin karena kebiasaan saya juga ngasih materi di mahasiswa maupun di teman-teman forum-forum diskusi memang seperti ini, agak cepat mungkin. Terdapat berbagai metode penetapan harga seperti cost plus pricing, value pricing maupun competitive pricing. Ini harga pesaing, nilai terhadap harga itu sendiri. Metode yang dipilih harus sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis. Jadi penentuan harga itu juga harus ada cost plusnya terhadap harga itu leuwih nya nilainya value gitu ya. Lalu kompetitif itu. Kedua, pertimbangan dalam penetapan harga. Tadi mempertimbangkan utama dalam penetapan harga adalah biaya produksi, nilai yang diterima konsumen, harga kompetitor, dan margin keuntungan yang diinginkan. Tadi sudah saya sampaikan itu. Bahwa ketika kita menetapkan harga itu kan juga harus berhitung. Harga 10.000 sakilo 10.000 nyen cilok teh kudu boga bati misalnya 5.000 ditambah kita juga harus melihat harga. Lamun orang ngajual cilok sahijina 500 tinggali harga pesaing bisi anu jualan cilok oge tatangga hargana sabaraha ngajualna kan harus di situ harus bersaingnya dan di situ sistem marketing itu bekerja gitu. 3. Tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga dapat meliputi profitabilitas, penetrasi pasar, menciptakan persepsi premium dan mempertahankan pangsa pasar. Ulah nepi ka turun tah. Lamun urang boga konsumen cilok 20 teh maka bulan berikutnya mah harus 40. Tidak kemudian jadi 15 atau 10. Lanjut. Nah, saluran distribusi, pemilihan saluran yang efektif. Nah, distribusi produk nanti kemana kan gitu. Identifikasi target konsumen. Langkah pertama adalah memahami target konsumen dan preferensi mereka dalam belanja. Preferensi teh keberpihakan gitunya atau kalau di produk itu bisa jadi kesukaan. Manehna teh seringna meuli naon kan kira-kira gitu. Dalam berbelanja teh gitu. Lamun tina makanan teh seringna jajan cilok, seringna jajan bakso, seringna naon. Dari misalnya 20 orang, berapa yang tingkat sukanya terhadap produk itu? Misalnya ada 10, kalau survei gitu ya, misalnya ada 10. Namun jajan bakso teh dari 10, sabaraha urang anu make kecap, make saos dan sabaraha urang nu tersepen pakai kecap, tersepen pakai saus. Nah, itu bagian dari memahami target konsumen. Nah, kedua, evaluasi saluran distribusi. Evaluasi berbagai saluran. Nah, tentu cara kita ketika kita membangun wirausaha itu, ketika ada persoalan, ada problem, tentu harus dievaluasi. Seperti toko fisik, toko online, distribusi, atau agen. Memang kan banyak jualan tidak halus tatap muka. Pilihan saluran yang efektif, pilihan saluran yang paling sesuai dengan karakteristik produk, target konsumen dan tujuan bisnis. Narek di mana orang gitu, pilihan saluran yang paling sesuai dengan karakter produk teh. Target konsumennya kan kudu jelas. Tujuan bisnisnya oke jelas. Itu hanya karena jualan teh karena orang resep bakso kemudian orang jualan bakso, nggak boleh, itu salah.
Justru yang lebih bagus itu karena kita tidak suka terhadap itu, lihat peluang bisnisnya. Di dia mau tukang bakso ya, sanajan orang teresep, orang dagang bakso. Nah itu. Dan kondisi hari ini di era digital ini, langkahmu untuk jadi wirausahaan itu sangat mudah. Asal tadi ketekunan penting, konsistensi itu menjadi sangat penting. Ketika kita mau melakukan sesuatu, persis seperti kita juga belajar. Ketika kita mau pintar, ya kita jangan berleha-leha, maka kita harus konsisten untuk mau belajar. Minimal kieu we lah. Salat subuh. Urang kan paling hoream misalnya salat subuh. Tapi ketika orang konsisten hudang subuh, pasti salat subuh. Benar tuh? Gitu. Dalam muntah salat subuh, dalam muntah hudang subuh mah pasti lapur kan gitunya, lewat. Lanjut. Nah, aktivitas promosi tadi iklan, penjualan pribadi, promosi, penjualan hubungan masyarakat. Bertujuan untuk menciptakan kesadaran iklan tanya minat beli terhadap produk media massa seperti televisi, radio, medsos, Instagram, Facebook. Gara dulu Instagram. Kedua email. Suka dijual emailnya. Penjualan pribadi, interaksi langsung antara sales person dengan calon pembeli untuk mempromosikan produk dan menjawab pertanyaan. Kemudian ada promosi penjualan, strategi yang untuk mendorong pembelian dengan menawarkan insentif seperti diskon, hadiah atau program loyalitas. Biasakannya produk beli satu dapat dua dan lain sebagainya. Kemudian hubungan masyarakat, membangun citra positif terhadap brand merek gitunya, bakso aci anu gitunya, bakso urat anu kan gitu. Nah ini kan harus ketika kita sudah maju, sudah di atas, geus payu, maka kita tidak boleh menurunkan kualitas produknya. Harus mempertahankan kualitas produknya. Dan itu akan mempengaruhi pangsa pasar ketika kita juga ketika ngerasa payu, ngaladangan teh saayana we gitu da geus payu ieu, geus boga ngaran ieu. Nah itu kesalahan fatal seorang pengusaha, nggak boleh. Dalam teori ekonomi apapun itu pasti sangat nggak boleh. Lanjut. Integrasi bauran tehnya, bauran pemasaran atau mix marketing itu adalah sinergi dan keselarasan. Arek naon wae kan, bukan hanya usaha. Orang berkawan dengan siapapun dan penting ayeuna mah teu bisa usaha itu sosoranganan, maka butuh kolaborasi. Ya kan setiap persoalan pun nggak bisa, kalau nggak bisa pecah, nggak ada solusi. Ku sorangan pasti jeung ngobrol jeung babaturan. Nah makanya penting kolaborasi. Apalagi di era disruption ini, era ketidakpastian ini, tidak boleh kita bekerja sendiri-sendiri, maka butuh kolaborasi, butuh partner. Gitu ya. Pentingnya keselarasan, semua elemen bauran pemasaran harus selaras, saling mendukung untuk mencapai hasil optimal. Ini nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Product, price, place, production itu nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Komunikasi yang efektif, tentu dalam sebuah usaha, dalam sebuah organisasi atau apapun, maka penting komunikasi yang efektif. Problem itu harus dibicarakan, ulah diameng. Lamun diameng moal aya solusi. Eta mah rek di organisasi naon, rek di OSIS, rek di naon.
ketika ada problem maka harus dibicarakan dengan hati yang tenang gitu ya, tidak kemudian reaksioner terhadap persoalan-persoalan yang ada. Kan aya dina ieu mah aya tabayun, aya adalah berbuat adil gitu ya. Aya tawasud, nengah-nengah kan gitu ya. Nah, kemudian ada pantauan dan evaluasi. Nah, tentu setiap program ide gagasan dirancang, dibangun, maka kemudian dilaksanakan. Nah, lalu kemudian dievaluasi. Ini penyesuaian dengan penyesuaian yang ada. Nah, lanjut. Nah, kesimpulannya kira-kira kunci sukses dari mix marketing dalam dunia usaha adalah mix marketing yang terencana, terintegrasi menjadi kunci sukses dalam dunia usaha. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat mencapai tujuan dan meraih keuntungan yang maksimal. Jadi dalam teori apapun pasti belajar, pernah diajar SWOT, tahu SWOT? Analisis SWOT? Apa? Ada yang tahu nggak SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, treatment. Strength naon? Kekuatan. Weakness? Opportunity? Peluang. Treatment? Hambatan atau ancaman. Nah, proses apapun itu harus direncanakan sesuai dengan apa kekuatan yang kita miliki, apa kelemahan yang kita miliki, yang datangnya dari internal, lalu kemudian peluangnya apa. Itu peluang itu kan berarti yang dari eksternalnya, yang dari luar. Lalu kemudian ada treatment, hambatan atau ancaman yang datang dari luar untuk eta mereka bangunan naon lah gitu, mereka bangun imah, dunia usaha atau apapun, maka penting itu suatu. Itu apa? Teori yang paling sederhana kira-kira gitu ya. Ek diajar arek misalnya orang yang ningkatkan keilmuan kita itu selain sekolah itu, maka kita juga harus kursus misalnya atau bimbel. Nah, itu juga harus terencana, tidak boleh asal-asalan. Itu saja mungkin dari saya, penyampaian dari saya berkaitan dengan mix marketing ini. Kalau perlu diskusi panjang, bolehlah kita nanti ketemu di ruang-ruang lain yang lebih informal, gitunya, tidak formal seperti ini. Sahabat-sahabat yang mau juga meneruskan, nanti mudah-mudahan ini semua bisa meneruskan pendidikannya. Karena penting ya, apalagi ya era hari ini semakin ya orang bukan apa-apa ya. Kan ijazah itu bukan ciri orang pintar. Ijazah itu adalah ciri orang pernah sekolah. Bukan ciri orang pintar. Tapi kan dan sekolah itu bukan menjamin kesuksesan juga gitu ya. Tapi setidaknya ketika sekolah memperbesar peluang untuk sukses. Karena orang yang sukses yang tidak sekolah itu 1 berbanding 100 kira-kira gitu. Nah, kalau sekolah itu memperbesar peluang kita untuk sukses. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu materi lagi, ya. Business skill. Ini kan lengkap tuh, ya. Dari mulai mindset jadi mindset entrepreneurnya, pola pikirnya dirubah. Terus kemudian materi ketiganya business planning, perencanaan bisnisnya. Pak Nana barusan marketing mix. Nah, yang terakhir ada business skill, kemampuan bisnis.
Mungkin rangkuman dari 4 atau 3 materi yang sudah disampaikan. Untuk sesi kali ini daripada kita coba. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kang Lutfi karena kebetulan tidak bisa sampai selesai tadi ya. Karena kebetulan tadi dipanggil Pak Sekda. Pak Sekda itu orang nomor 3 di kabupaten setelah bupati dan wakil bupati. Karena kebetulan ada agenda yang harus mendampingi Pak Sekda, jadi tidak bisa melanjutkan. Mudah-mudahan di sesi berikutnya Pak Kabak sama Pak Kasih bisa, ketika misalnya nanti ada simulasi usaha, Pak Kabak dan Pak Kasih, Pak Lutfi bisa hadir langsung. Karena kita juga butuh, nih perlu saya sampaikan, Kang Lutfi itu anak kiai, punya pondok pesantren juga, pesantren besar di Salawu. Dia juga sedang berwirausaha. Kemudian Pak Kabak Kesran ini salah satu influencer terkait dengan dunia usaha, terutama UMKM. Kang Teguh ini, Kabak Kesra ini pegiat di KWKT, Komunitas Wisata Kuliner Tasik. Dia yang selalu endorse, kemudian juga mendampingi pelaku-pelaku usaha UKM. Jadi saya rasa kita butuh sosok seperti itu untuk juga bisa memotivasi kita untuk membangun sebuah usaha. Itu saja mungkin Pak Robi, Pak Lutfi, sama Pak Teguh menyampaikan permohonan maaf. Tidak bisa tadi ada kendala juga dengan cara komunikasi kita, jadi mudah-mudahan bisa hadir langsung ke depan. Terima kasih. Ya, dan mungkin juga kita bisa ada agenda acara normal ya, kopi bareng aja dari ngobrol mengenai teks tadi memotivasi kita. Nah, kita akan agendakan ke depan seperti itu. Tapi silakan waktunya menyesuaikan. Yang sempat tidak ada kegiatan di pondok pesantren, silakan datang. Tempatnya di Sangukur, sementara basecamp kita di situ. Beberapa kita akan membangun sekretariat itu di semua bagian dari kita. Nah, terima kasih anak-anak muda yang mulia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan ekonomi kreatif di pondok pesantren sudah selesai. Sebanyak 4 kali pelatihan. Alhamdulillah pada hari ini, di hari terakhir pelatihan ini, kegiatan ini berjalan lancar, diikuti oleh seluruh 100 peserta pelatihan dari 2 pondok pesantren. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Yayasan Rumah Santri, kepada teman-teman media, para pimpinan pondok pesantren, pemerintah daerah, Kabupaten Tasikmalaya khususnya, kami ucapkan sangat berterima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu sekalian dan semua rekan-rekan berikan untuk kelancaran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan kami berharap bahwa program seperti ini untuk pemberdayaan insan di pondok pesantren ini harus berjalan. Karena ini memang sangat berpengaruh, sangat baik sekali untuk pemberdayaan santri di pondok pesantren. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.